Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai notasi vektor 4 dan kita mulai dari konsep transformasi Lorentz dulu. Jadi, andaikan kita sekarang tinjau ada kerangka K, ini kerangka K, lalu ada kerangka K aksen. K aksen dipandang oleh kerangka K sedang bergerak sepanjang sumbu X dengan sumbu X-nya K aksen itu berimpit dengan sumbu X di sini, sumbu X-nya K. Jadi dia bergerak sepanjang sumbu X dengan kecepatan V. Ini ditinjau oleh kerangka K ya. Dan diasumsikan pada saat T sama dengan 0 menurut si K itu posisi pusat koordinatnya K aksen itu yaitu O aksen berimpit dengan O. Maka kalau dengan menggunakan asumsi ini kita akan mendapatkan bentuk transformasi Lorentz seperti ini. Ada gamma C kalikan T, di sini ada beta. Beta adalah V per C dan gamma adalah 1 per akar 1 min beta kuadrat. Oke, ini materi di teori relativitas khusus. Nah, sekarang kita akan nyatakan 4 set persamaan ini dalam bentuk perkalian matrik. Jadi kita tuliskan sebelah sini saja. Ini untuk yang persamaan pertama. Yang sisi kirinya kita tulis di sini CT aksen, kemudian ini X aksen, Y aksen, dan ini Z aksen. Nah, kemudian kita bisa tulis sebelah kanan ini sebagai perkalian antara matrik 4 kali 4 dengan matrik 4 kali 1. Di sininya adalah CT, kemudian ini X, Y, dan Z. Lalu sebelah sini berarti adalah gamma. Lalu di sini berarti minus gamma beta, lalu ini 0, ini 0. Kemudian ini minus, ini gamma ya harusnya. Minus gamma beta, lalu ada gamma di sini, lalu 0, 0. Lalu ini 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Oke. Jadi kalau matrik ini dikalikan dengan matrik ini kita akan dapatkan bagian sebelah kanan ini ya. Nah, kemudian kita akan tuliskan matrik ini sebagai matrik lambda. Ini lambda kapital ya. Jadi ini kalau kita tuliskan setiap entry-nya, yang ini akan saya beri nama lambda 00 ya, indeksnya 1 di atas 1 di bawah tapi tidak segaris ya, kita gunakan cara penulisan seperti itu. Lalu dan yang indeks yang atas menyatakan nomor baris, indeks yang bawah yang sebelah kanan ini menyatakan nomor kolom. Berarti ini bisa saya tulis sekarang barisnya tetap baris ke 0 kolom 1, baris ke 0 kolom 2, baris ke 0 kolom 3. Sekarang penomoran barisnya tidak seperti di pembahasan matrik biasa. Kita mulai dari indeksnya paling kecilnya adalah 0. Sehingga karena ada 4 kolom, 4 baris, berarti nanti kolomnya dari 0 sampai 3, barisnya juga 0 sampai 3. Berarti yang ini sekarang baris ke 1 kolom 0, baris ke 1 kolom 1. Terus yang ini nanti berarti baris ke 1 kolom 3. Lalu ini paling bawah nanti berarti baris ke 3 kolom 0, karena nanti adalah baris ke 3 kolom 3. Oke. Jadi ungkapan matrik lambda ini kalau kita nomori setiap entry-nya caranya seperti ini. Berarti yang dimaksud sebagai lambda 00 ini adalah gamma, yang dimaksud sebagai lambda 01 adalah minus gamma beta. Yang dimaksud sebagai lambda 33 adalah 1. Nah, kemudian ini akan saya tuliskan sekarang yang namanya CT, atau saya tulis begini, X ada indeks 0 di atas, ini indeks ya bukan pangkat, itu sebagai C kalikan T. Kemudian X1 itu sebagai X, lalu X indeks 2 di atas sebagai Y,
dan X3 ini sebagai Z-nya. Berarti sekarang saya punya persamaan X0 sama dengan, yaitu yang X0 aksen, ya X aksen 0 mah. Ini berarti adalah X aksen 0. Ini berarti adalah X aksen 1. Ini X aksen 2. Ini X aksen 3. Yang ini berarti X0, X1, X2, X3. Nah, sekarang X aksen 0 berarti kalau kita lihat dari persamaan ini, ya X aksen 0 ini bisa kita hitung dari baris ini dikalikan dengan kolom ini. Berarti lambda 00 dikalikan X0. Lambda 00 kalikan X0. Lalu ditambah dengan ini, ya. Tambah dengan lambda 01 kalikan X1. Nanti ditambah dengan yang ini, berarti yang ini lambda 02 kalikan X2. Dan terakhir lambda 03 kalikan X3. Ini kalau kita ringkas penulisannya bisa dengan cara menggunakan simbol sigma. Saya kasih indeks nu dari 0 sampai 3, maka saya akan tuliskan lambda 0 nu X nu. Oke. Begitu juga nanti kalau saya mau menghitung yang X aksen 1, maka baris kedua ini, baris nomor indeks 1 akan dikalikan dengan kolom ini. Sehingga kalau baris ke-1 yang atasnya tetap 1 semua indeksnya. Sehingga saya punya X aksen 1 itu sama dengan sigma nu dari 0 sampai 3. Di sini adalah lambda ini 1, lalu nanti indeks nu akan berjalan dari 0 sampai 3. Nah, seperti itu, sehingga secara umum kita akan punya nanti X aksen mu itu sama dengan sigma nu dari 0 sampai 3 lambda mu nu X nu. Seperti itu. Nah, sekarang kita gunakan kesepakatan penjumlahan Einstein, yaitu Einstein membuat kesepakatan kalau ada dua buah indeks yang sama dan letaknya yang satu di atas satu di bawah pada satu suku, ya, maka itu akan dimaknai sebagai penjumlahan. Dan dalam hal ini tentunya indeksnya dari 0 sampai 3 kalau kita gunakan huruf Yunani, ya. Tapi kalau kita pakai huruf Roman biasa A, I, J, K, E dan seterusnya, maka itu indeksnya berjalan dari 1 sampai 3. Nah, maka penerapannya sekarang, rumus ini bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini, ya, dengan kita menyepakati penjumlahan Einstein tadi. Jika ada dua indeks yang sama, yang satu di atas satu di bawah pada satu suku, maksudnya satu suku di persamaan, ya, maka itu merupakan suatu penjumlahan. Jadi ini sebenarnya adalah penjumlahan seperti ini, tapi tanda sigmanya tidak perlu ditulis agar memperingkas, ya, agar memperingkas, sehingga kita kita bisa tuliskan secara lebih sederhana seperti ini. Ya, jadi nanti seterusnya kalau kita ketemu dua indeks satu atas satu di bawah, maka itu pertanda sebenarnya adalah penjumlahan. Kalau seperti ini berarti ini sebenarnya terdiri dari 4 suku, ya, yaitu untuk nu dari 0 sampai dari nu-nya 0 sampai 3. Oke. Lalu bagaimana kalau misalkan bentuknya begini? X nu plus, misalkan, ya, ini ada yang lain, misalkan Y nu. Nah, ini satu di atas satu di bawah. Ini bukan masuk kategori kesepakatan penjumlahan Einstein ini. Karena apa? Kedua indeks ini sudah beda suku, ya. Sudah beda suku. Oke. Sekarang ini dihapus dulu. Nah, jadi inilah kesepakatan penjumlahan Einstein, akan memudahkan kita dalam menulis. Kemudian
Lambda ini tadi sebagai transformasi Lorentz, maka dia harus memenuhi sifat seperti ini ya. Lambda dikalikan eta dikalikan lambda transpose sama dengan eta. Ya, ini sifat dari transformasi Lorentz. Tidak perlu kita bahas lebih jauh, pokoknya kita terima sifat ini. Apa itu eta? Eta adalah, kita boleh tuliskan sekarang matriks dalam bentuk matriks saja dulu, yaitu yang paling kiri atas di sini 1, yang sebelah kanannya 0, kemudian ini 0, ini min 1, di sini nanti min 1, di sini juga min 1. Sisanya yang lainnya 0 semua. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Maka ini bisa diringkas penulisannya nanti. Tapi sekarang kita akan lihat ini dulu. Lambda, ini matrik lambda, ini matrik eta tadi, ini matrik lambda ditransposkan. Akan sama dengan matrik eta. Kalau kita tuliskan per komponennya, jadi misalkan saya tulis begini, per entry-nya maksudnya, saya tulis ini alfa, beta, maka ini eta, alfa, beta. Saya tuliskan ini nomor barisnya, ini nomor kolom, nomor baris, nomor kolom, dan saya pisah ya, saya pisah seperti itu tadi, agak ke kanan ini. Nah, kemudian maka yang sebelah kiri ini bisa kita tuliskan menjadi lambda dari mulai alfa, katakanlah ini rho, kemudian eta, ini rho, lalu katakanlah ini gamma, lalu ini lambda transpose diambil entry yang nomor gamma beta. Ya, ini cara penulisan perkalian matrik di ilmu atau di pembahasan terkait matrik ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa matrik A transpose kalau kita ambil komponennya, misalkan ini tadi gamma beta, tentunya akan sama dengan matrik A kalau dituliskan beta gamma. Jadi baris dan kolomnya ditukar indeksnya, maka akan sama ini. Sehingga yang ini akan saya tuliskan sebagai lambda alfa rho eta rho gamma. Lalu ini adalah lambda beta gamma, yang ini adalah eta alfa beta. Nah, sekarang aturan dalam penulisan indeks seperti ini, kalau kita menggunakan indeks-indeks seperti ini, maka pertama, yang namanya indeks penjumlahan itu biasa disebut sebagai indeks dummy. Yang nama lainnya juga indeks dummy. Maksudnya indeks dummy apa? Jadi hanya indeks boneka, dia boleh kita ganti-ganti. Ini mau kita tulis sebagai lambda mu alpha x alpha juga sama saja. Ya, tidak masalah. Oke. Kemudian kalau dilihat di sini, maka aturannya yang harus kita penuhi dalam bermain dengan indeks-indeks seperti ini apa? Selain indeks dummy, antara di sisi kanan dengan di sisi kiri itu harus sama nama indeksnya dan jumlahnya ya. Jadi kalau di sebelah kanan itu ada mu, bukan jumlah ya, nama indeksnya ya harus sama ya. Jadi kalau di sebelah kanan di sini ada mu, yang selain dummy kan di sini hanya mu. Maka di sebelah kiri juga harus ada mu dan posisinya harus sama. Di sini mu itu posisinya di atas, maka di sini juga harus di atas. Maka kalau nanti kita ketemu persamaan kok ada alfa, gini misalkan A alfa beta misalkan seperti ini sama dengan B alfa beta misalkan kalikan C gamma. Nah, ini sudah pernyataan yang bermasalah ya. Karena apa? Lihat di sebelah kiri hanya ada alfa sama beta dan ini tidak ada yang indeks dummy karena tidak ada yang dijumlahkan. Di sebelah kanan ada alfa dan beta tapi posisinya beda nih. Yang satu beta di sini di atas, yang di sini betanya di bawah. Yang ini alfanya di bawah, ini alfanya di atas. Kemudian di sini ada gamma, di sebelah kiri tidak ada gamma. Itu sudah bermasalah ini ya, bentuk persamaan seperti ini. Oke, jadi kita rangkum dulu. Dalam bermain indeks,
selain indeks dummy itu antara yang di sisi kanan dengan di sisi kiri itu harus sama posisinya, dan harus di sisi kiri ada maka di sisi kanan juga harus ada. Jadi kalau di sisi kiri ada mu maka di sisi kanan ada mu, di sisi kiri juga harus ada mu, tapi posisinya juga harus sama, ini sama-sama di atas. Maka seperti ini, kalau saya tulis begini dulu tadi, ini tidak ada yang masalah ya. Sini ada alfa, sebelah kanan ada alfa, sama-sama di atas. Lalu di sini ada beta, sebelah kanan juga ada beta, sama-sama di bawah. Lalu di sini ada rho, di sini nggak ada rho. Nanti dulu, rho di sini adalah indeks dummy karena di sini ada rho, di sini ada rho. Ya ini indeks dummy. Kemudian gamma, di sini memang nggak ada gamma, tapi ini gamma adalah indeks dummy di sini, yaitu karena ada gamma di sini dan gamma di sini. Sehingga ini tidak ada masalah. Nah sekarang kalau ini saya ganti penulisan jadi seperti ini dengan berdasarkan ini tadi, bahwa transpose itu tinggal kita tukar posisinya, nomor baris dan nomor genap, akan menjadi masalah sekarang persamaannya ya, akan menjadi masalah. Saya tulis dulu begini ya, eta rho gamma. Nah ini akan jadi masalah ini sekarang. Kenapa? Lihat, perhatikan alfa, oke, ada alfa di atas. Beta ini bukan indeks dummy, di sini beta sebagaimana alfa, tapi di sebelah kanan ada beta, hanya saja posisinya di bawah. Ini jadi masalah ya. Maka kalau kita mau menuliskan dengan cara seperti ini, maka kita bisa, tapi dengan memberikan pengecualian cara penulisan komponennya si matrik eta ini ya. Jadi matrik eta ini akan kita rombak penulisannya menjadi seperti ini. Gamanya saya taruh di atas, maka yang ini juga betanya saya taruh di atas. Sehingga ini akan saya tuliskan sebagai eta 00, eta 01, terus nanti eta 03 ke bawah, eta 30, terus ini eta 33. Seperti itu. Jadi ini untuk saya robah kesepakatannya khusus untuk si eta ya, khusus untuk si eta. Eta itu ya khusus untuk si eta ya. Sehingga aturan yang tadi kita sepakati di sini bisa kita terapkan di persamaan terakhir ini. Oke, jadi kita punya persamaan ini ya. Kita punya persamaan ini, saya akan tuliskan di sebelah sini aja. Kita punya persamaan dari ini, dari lambda eta lambda transpose sama dengan eta, kita dapatkan bahwa lambda alfa rho eta rho gamma lambda beta gamma sama dengan eta alfa beta. Oke. Selain si lambda itu memenuhi persamaan ini, juga harus memenuhi bentuk persamaan seperti ini. Lambda transpose eta lambda sama dengan eta juga. Ya. Maka kalau kita mulai dari sini, yang akan kita dapatkan nanti adalah seperti ini tadi, yaitu lambda transpose, katakanlah mulai dari alfa, lalu rho, lalu eta, sini berarti rho, kita mulai dari seperti ini saja, gamma, lalu ini adalah lambda gamma, beta sama dengan eta, berarti adalah alfa dan beta ya, alfa, beta. Indeks dummy-nya dalam persamaan ini rho dan gamma. Kemudian ini saya tuliskan menjadi rho, ini alfa. Lalu ini eta, ini masih tetap kita tulis dulu sama. Lalu ini gamma beta, ini juga masih sama, alfa beta. Karena tadi kita merubah ini menjadi seperti ini, persamaannya menjadi tidak konsisten ya terkait penulisan indeksnya. Maka kita harus atur-atur lagi seperti ini tadi di sini. Caranya ya, karena indeks dummy-nya adalah rho, yang ini coba kita turunkan saja sehingga jadi atas bawah satunya.
lalu ini tetap, maka konsekuensinya karena alfanya di sini di bawah, ini juga kita turunkan di bawah. Seperti itu. Nah, perhatikan eta di sini yang indeksnya di bawah sebenarnya kan dibangun dari eta yang sama ya. Hanya saja cara penulisan indeksnya kita taruh di bawah. Dan itu tetap sama saja dengan matriks ini sebenarnya. Sehingga kita punya bahwa eta rho gamma ini sama saja dengan eta indeksnya di atas. Rho gamma sama saja ya. Mau di bawah mau di atas sama saja. Oke, tapi kita gunakan ini agar untuk persamaannya sesuai dengan kaidah indeks tadi. Nah, maka sekarang kita dapatkan bentuk yang semacam ini. Oke. Sekarang ini akan saya hapus dulu. Nah, untuk eta ini dapat kita tuliskan sekarang menjadi eta alfa beta sama dengan eta alfa beta di atas yang nilainya adalah 1 atau min 1 atau 0. Kapan 1? Kalau indeksnya alfa sama dengan beta sama dengan 0. Kemudian kapan min 1? Kalau alfa sama dengan beta sama dengan 1, 2 atau 3. Kapan 0? Kalau alfa tidak sama dengan beta. Nah, maka dari kenyataan ini kita boleh tuliskan sekarang seperti ini. Eta kalau dikalikan eta alfa beta misalkan dikalikan dengan eta beta gamma misalkan. Lihat, ini tentunya adalah indeks dari beta ya. Maka ini sebenarnya penjumlahan. Jadi ini sebenarnya tersusun atas 4 suku. Beta dari 0 sampai beta 3 ya. 00, 11, 22, 33. Ini penjumlahan 4 suku. Maka dari sini sekarang kita coba uraikan ini. Berarti ini adalah eta alfa 0, eta 0 gamma ditambah eta alfa 1, eta 1 gamma ditambah eta alfa 2 kalikan eta 2 gamma ditambah eta alfa 3 eta 3 gamma. Hapus bawahnya. Oke, lihat di sini ada 4 suku. Kemungkinannya hanya ada satu saja yang tidak 0. Ya, hanya satu saja yang tidak 0. Yaitu yang mana? Ketika alfa sama dengan gamma. Dan itu adalah untuk salah satu di antara 0, 1, 2 atau 3. Ya, misalkan alfanya sama dengan gamma sama dengan 0. Maka yang tidak 0 adalah yang suku yang pertama ini. Yang lainnya pasti 0. Oke. Begitu juga yang ini. Misalkan alfa sama dengan gamma sama dengan 1. Berarti yang tidak 0 adalah yang ini. Yang suku lainnya berarti 0. Dan itu nilainya sekarang sudah tidak bergantung pada berapa alfa gammanya. Karena mau alfa gamma 0, alfa gamma 1, alfa dan gamma 2 ataupun alfa sama dengan gamma sama dengan 3, semuanya kalau dihitung setiap suku ini nilainya adalah sama dengan 1. Ya. Jadi asalkan alfa sama dengan gamma pasti akan ketemu nilainya 1 ya kalau kita kalikan ini. Sehingga kita punya bahwa dari sini itu sama dengan, kita boleh tuliskan delta alfa beta. Ini delta Kronecker ya, yang nilainya adalah 1 atau 0. Kapan 1 kalau alfa sama dengan beta, kapan 0 kalau alfa tidak sama dengan beta. Oke, kita rangkum penulisan rumusnya sekarang. Alfa beta, eta beta gamma. Oh, saya keliru, maaf ya. Berarti ini delta alfa gamma ya. Delta alfa gamma. Ini dia. Ya. Oke, jadi kita punya rumus ini sekarang. Kemudian kalau kita tulis lanjutannya, ini tadi kan kalau
indeks dummy-nya beta saja sekarang. Sekarang bagaimana kalau alfa sama dengan gamma? Jadi misalkan eta alfa beta dikalikan eta alfa beta. Nah, harusnya tadi kita nulisnya begini ya, beta alfa. Tapi lihat, ini kan karena eta ini adalah matrik yang simetri, maka kita punya eta alfa beta misalkan akan sama dengan eta beta alfa ya. Baris dan kolom ditukar akan sama saja. Karena dia matriknya simetri ya, diagonal. Karena matriknya diagonal. Sehingga saya boleh tuliskan sekarang begini saja. Ya, ini tadi sama dengan eta beta alfa. Nah, kalau seperti ini maka penjumlahannya adalah terhadap indeks alfa juga terhadap indeks beta. Maka kalau kita hitung, kita akan dapatkan seperti ini, yang tidak nol nih ya. Eta 00, eta 00 ditambah eta 11, eta 11 ditambah eta 22, eta 22 tambah eta 33, eta 33. Eta 00 1 kalikan 1. Nah, eta 11 min 1 kalikan eta 11 ini juga min 1 dan seterusnya. Ini juga sama sampai belakang min 1 kali min 1 sehingga ini sama dengan 4 ya. Jadi kita punya sekarang berarti eta alfa beta kalikan eta alfa beta bawah ini sama dengan 4. Siapa tahu nanti dibutuhkan ya. Perhatikan bedanya ini dengan yang ini ya. Nah sekarang ini kita hapus dulu aja, kita rapikan rumus-rumus penting-pentingnya kita tuliskan, yang lainnya kita hapus ya. Mulai dari sini aja. Oke, saya akan tuliskan yang ini dulu. Lambda eta lambda transpose sama dengan eta, ini sama saja kita punya persamaan seperti ini. Lambda alfa rho eta rho gamma lambda beta gamma sama dengan eta alfa beta. Kemudian lambda transpose eta lambda sama dengan eta. Kita punya rumus berarti adalah yang ini. Lambda rho alfa eta rho gamma lambda gamma beta sama dengan eta alfa beta. Oke, kemudian kita punya lagi persamaan yang di awal tadi kita punya ini x aksen mu sama dengan lambda atau ini yang di sebelah kanan aja ya. Yang ini aja langsung kita tuliskan. Ini kita pindah di sini. Kita pindahkan ke sini bahwa ini sama dengan 4. Kemudian kita juga punya yang ini kita tulis di sini sekarang, eta alfa beta eta beta gamma sama dengan delta alfa beta yang nilainya adalah 1 atau 0. 1 kalau alfa sama dengan beta, 0 kalau alfa tidak sama dengan beta. Ya, kemudian kita punya apa lagi? Ya, ini kita tulis aja di sini ya. Eta alfa beta itu sama dengan eta alfa beta atas sama dengan 1 min 1 atau 0. Kapan 1 kalau alfa sama dengan beta sama dengan 0. Kapan min 1 kalau alfa sama dengan beta sama dengan 1, 2 atau 3. Kapan 0 kalau alfa tidak sama dengan beta. Oke, kemudian ya nanti kita punya pokoknya ini indeks ini boleh kita tukar ya, boleh kita tukar. Terus ada lagi. Oke, nah sekarang selain itu perlu diingat tadi bahwa di awal kita
mengkaitkan antara koordinat di kerangka K dengan kaksen dengan menggunakan transformasi Lorentz, yaitu persamaannya adalah x aksen mu sama dengan lambda mu nu x nu. Ini kita mengkaitkan antara nilai-nilai yang ada di kerangka K dengan nilai-nilai di kerangka K aksen, gitu ya. Nah sekarang sebagai matrik lambda ini kalau diambil inverse-nya lalu dikalikan dengan matrik lambda, maka otomatis akan menjadi matrik identitas ya. Saya akan tuliskan seperti ini di 4. Yang nilainya ini saya tulis secara kecil aja. 1 1 1 1, yang lainnya 0 semua. Ya. Ini adalah matrik inverse-nya dari matrik lambda ini. Nah, maka yang ini bisa kita tuliskan per entry-nya sebagai delta alfa beta. Karena apa? Kalau alfa sama dengan beta, maka adalah entry yang di diagonal ini. Ya, ini alfa beta 0, ini alfa beta 1, ini alfa beta 2, ini alfa beta 3. Yang lainnya alfa betanya tidak sama. Maka harus 0 berdasarkan tadi ya, delta alfa beta itu seperti ini. Nah, sehingga yang ini berarti kita akan tulis begini. Min 1 kalikan lambda komponen entry baris alfa kolom beta. Lihat, alfa di atas, beta di bawah, beta di bawah. Sudah konsisten ya persamaannya. Nah, sekarang yang ini bisa kita tuliskan karena ini sebenarnya terdiri dari perkalian dua matrik. Maka kita tuliskan alfa min 1 ini katakanlah alfa gamma. Maka ini adalah lambda gamma beta. Ini adalah delta alfa beta. Pertanyaannya sekarang, apa sih lambda min 1 baris alfa kolom gamma ini? Nah, kita akan coba lihat bentuknya dengan cara lain ya. Sekarang kita manfaatkan persamaan ini. Sama-sama ada sebelah kanannya ada delta alfa beta. Nah, sekarang coba kita lihat. Kita punya delta, atau saya langsung ke kanan aja ya. Kita punya delta alfa beta ini sama dengan eta alfa, lalu kita tulis saja di sini nu, lalu ini adalah berarti ini adalah nu nya di sini tentunya ya. Alfa nu, oke. Maka ini adalah eta nu beta, agar sama dengan ini ya. Lihat, saya tidak menggunakan indeks yang sama di sini beta, di sini saya pakai nu. Ya, kemudian alfa beta ini saya keliru ya. Ini keliru. Tadi harusnya persamaannya kalau misalkan kalau tulisnya begini ini keliru ya. Maka ini harus diperbaiki, ini seharusnya adalah alfa. Terus saya tulis begini ya. Ini alfa gamma, ini beta gamma beta gitu aja ya. Nah, gini harusnya. Oke, sekarang ini pakainya gamma, saya pakainya nu. Tidak masalah karena ini hanya indeks dummy ya. Nu ini mau saya ganti gamma juga tidak masalah. Nah, sekarang kita akan memanfaatkan persamaan yang mana ya? Kita akan memanfaatkan persamaan yang ini coba ya. Yang ini untuk menggantikan ini. Maka itu akan menjadi eta alfa nu. Kita coba lihat. Eta alfa nu. Yang ini nu beta ini saya anggap sebagai alfa beta. Berarti saya punya lambda rho, alfanya di sini adalah nu, berarti ini nu. Lalu eta rho, lalu di sini ada gamma, lalu lambda, gamma. Nah, betanya di sini adalah tetap beta ya, beta. Oke, sudah sama ya, sudah sama. Nah, tapi lihat di sini ada lambda, gamma, beta. Di sini juga ada lambda, gamma, beta.
sebelah kiri ini sama dengan sebelah kanan ini. Berarti kita punya bahwa ini sama dengan yang ini. Nah, ini sama dengan yang ini, ya. Sehingga sekarang kita akan tuliskan bahwa kita sudah tahu bahwa lambda min 1 baris alfa kolom gamma itu sama dengan ini dia. Dan ini akan saya tuliskan, ya, saya tuliskan dalam bentuk penulisan seperti ini, yaitu gamma di sebelah kiri, lalu alfanya di atas. Jadi ini adalah ini dia. Eta alfa nu, lambda rho nu, eta rho gamma, lambda gamma beta. Ya. Oke, kita punya persamaan ini sekarang ya. Dan berarti kalau kita tuliskan ulang, persamaan ini menjadi apa? Jadi lambda gamma alfa dikalikan lambda gamma beta sama dengan delta alfa beta. Oke. Ini adalah komponen-komponen dari matrik inverse-nya lambda. Nah, sekarang kita tuliskan ini ke atas sebelah sana. Kita pindahkan lambda gamma alfa, lambda gamma beta sama dengan delta alfa beta. Nah, yang ini sekarang kita hapus. Nah, sekarang andaikan kita tinjau dua titik di kerangka K. Jadi titik pertama itu koordinatnya adalah x mu, titik kedua adalah x mu plus delta x mu. Katakanlah ini kita sebut sebagai x bar mu, ya. Akan seperti itu. Nah, kemudian tentunya kita bisa tuliskan delta x mu ini sama dengan x bar dikurangi x. Itu x bar mu dikurangi x mu. Nah, kemudian kita definisikan delta s kuadrat itu sebagai delta x 0 dikuadratkan dikurangi delta x1 dikuadratkan dikurangi delta x2 dikuadratkan dikurangi delta x3 dikuadratkan. Maka kalau ini kita transform pakai transformasi Lorentz, ini dari kerangka K tadinya, ya. Ini dari kerangka K, kita transform ke kerangka K aksen, maka akan menjadi x aksen mu sama dengan, sesuai persamaan ini berarti lambda mu nu x nu. Itu sementara yang titik ini kalau ditransform oleh lambda maka akan menjadi, katakanlah x bar aksen mu sama dengan lambda mu nu x bar nu, yang sama dengan lambda mu nu x nu, nah Inggrisnya sekarang pakainya nu ini, plus delta x nu, berarti sama dengan lambda mu nu x nu ditambah lambda mu nu delta x nu. Nah, padahal ini adalah apa? Ini adalah x aksen mu ditambah dengan
lambda mu nu delta x nu. Nah, kemudian dengan mengikuti kaidah ini berarti delta x aksen mu sama dengan x aksen bar mu dikurangi x aksen mu. Oke. Berarti ini x aksen bar mu ini dikurangi dengan x mu, yaitu ini ya. Maka ini akan dihilangkan oleh yang ini, sehingga tersisa ini kan. Sehingga tersisa itu dia. Lambda mu nu delta x nu. Oke. Maka sekarang kita akan definisikan delta S aksen kuadrat berarti sama dengan delta X aksen 0 dikuadratkan dikurangi dengan delta X aksen 1 dikuadratkan dikurangi dengan delta X aksen 2 dikuadratkan dikurangi dengan delta X aksen 3 dikuadratkan. Oke, spidolnya sudah menjerit-jerit ya, tandanya minta diganti ini. Oke, jadi kita pembahasannya sampai di sini dulu. Saya harus cari spidol dulu agar selanjutnya tampilannya bisa lebih jelas lagi. Oke, sudah dapat spidolnya ya. Nah, sekarang ini akan saya ringkas lagi. Saya ambil saja hasilnya, yaitu yang ini, dan dalam kerangka keaksen delta S nya dihitung seperti ini. Saya akan tuliskan di atas. Ini saya hapus dulu. Berarti delta S di kerangka K itu adalah tadi delta X0 dikuadratkan dikurangi delta X1 dikuadratkan dikurangi delta X2 dikuadratkan dikurangi delta X3 dikuadratkan. Sementara kalau di kerangka K aksen itu adalah delta S aksen kuadrat. Saya pakai tanda ini ya, definisi maksudnya. Berarti ini adalah delta X aksen 0 dikuadratkan dikurangi delta X aksen 1 dikuadratkan dikurangi delta X aksen 2 dikuadratkan kurangi delta X aksen 3 dikuadratkan. Nah, yang lainnya kita hapus dulu. Nah, sekarang kita akan tuliskan ini sebagai gini. Eta lalu 00 delta X 0 delta X 0 yang ini. Ingat tadi eta 00 sini 0 0 berarti masuknya yang ini, berarti nilainya sama dengan 1 delta X0 kalikan delta X0 berarti delta X0 kuadrat. Sementara yang ini akan kita tuliskan sebagai eta 1 delta X1 kalikan delta X1. Eta 1 ini plus ya. Plus eta 1 nya adalah alfa betanya harus 1, berarti alfa beta 1 berarti min 1. Berarti ini nilainya adalah min 1 kalikan delta X1 dikuadratkan. Seperti ini. Begitu juga yang ketiga dan keempat, maka akan menjadi del plus eta 22 delta X2 delta X2 dan plus ya taruh di sini atau sebelah kanan aja sini plus eta 33 delta X3 delta X3. Nah, maka kalau ini saya lengkapi pun dengan eta 01 delta X0 delta X1 terus sampai semua eta yang lain 01, 02, 03, nanti 10, 12, 13, lalu 20, 21, 23, 30, 31, 32. Semua eta yang lain dimasukkan, tetap tidak akan mempengaruhi hasil di atas ini. Karena apa? Sisanya itu semuanya 0 karena kita gunakan eta alfa beta yang alfa dan betanya tidak sama. Sehingga
kita bisa tuliskan sekarang ini sebagai eta mu nu delta X mu kalikan delta X nu. Oke, semua penjumlahan kalau ditulis total berarti nanti ada 16 suku ya. Karena eta ini kan ada 16 komponen. Ada 16 entry, maka jadi 16 suku. Tapi yang 12 itu 0, yang 4 yaitu yang ini tidak 0. Jadi boleh kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Sehingga kita punya delta S kuadrat ini sama dengan ini dia. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ini? Oh iya, tadi ada satu rumus yang tadi belum kita tuliskan ya. Yaitu belum tuliskan di atas ini ya. Yaitu tadi adalah apa? Adalah ini delta X aksen mu sama dengan lambda mu nu delta X nu, gitu ya. Nah, sekarang berarti yang ini juga bisa kita tuliskan seperti ini dong, yaitu delta S kuadrat, delta S aksen kuadrat sama dengan eta mu nu delta X aksen mu delta X aksen nu. Nah, padahal delta X aksen mu bisa kita tulis begini, nanti delta X aksen nu juga kita tulis seperti itu. Jadi ini sama dengan eta mu nu, lalu ini lambda mu. Katakan ini alfa, berarti ini adalah delta X alfa. Kemudian yang ini berarti lambda nu. Katakan ini beta, berarti ini adalah delta X beta. Sehingga ya kembali lagi ya, ini adalah yang ini, sementara yang ini adalah yang ini. Ya, saya kasih garis dulu ya, biar jelas. Nah, sekarang berarti saya akan tuliskan ini satu kelompok ini. Coba kita perhatikan yang ini ya. 1, 2, 3 ini. Kita taruh di depan saja. Mu nu, lambda mu alfa, lambda nu beta. Kemudian yang ini sama ini kita taruh belakang, delta X alfa, delta X beta. Kita lihat ke sini ya. Nah, yang bawah ini ya, yang ini. Ya, ini adalah rumus ini sebenarnya sebelah kiri ini. Ya, dalam hal ini mu nu di sini indeksnya di sini adalah rho gamma. Oke, di sini berarti rho di sini adalah si mu, gamma di sini adalah si nu. Berarti nanti kalau ini mu berarti ada lambda mu di atas. Yang ini ya. Pasangannya dengan alfa di sini. Nah, ada alfa sama ya, nggak masalah. Kemudian di sini ada gamma, berarti di sini pasangannya adalah dengan yang nu-nya. Nu ada gamma nu di atas di sini. Di gamma sini ada lambda gamma. Alfa beta sama dengan ini. Maka ini kalau berdasarkan rumus yang atas ini sama dengan eta alfa beta ya, karena sini alfa, sini beta, ini juga alfa, ini beta. Nanti kita boleh tulis sekarang eta alfa beta kalikan delta X alfa delta X beta. Lihat, alfa berarti ini indeks dummy, beta indeks dummy. Kaidahnya tadi indeks dummy boleh kita ganti-ganti. Saya akan ganti alfa dengan mu, beta dengan nu. Berarti saya tulis eta mu nu delta X mu delta X nu. Nah, lihat, ini adalah delta S aksen, tentunya dihitung berdasarkan atau menurut kerangka K aksen. Sementara delta S yang ini dihitung menurut kerangka K. Tapi ternyata hasilnya sama. Ya, berarti besaran delta S kuadrat ini adalah besaran yang invarian terhadap transformasi Lorentz ya. Karena ketika dia ditransform nilainya tetap sama. Kata-kata invarian sekali lagi itu bermakna bahwa nilainya sama ketika ditinjau dari kerangka acuan yang lain, kerangka inersial maksudnya. Oke, jadi kita punya ungkapan untuk delta S kuadrat sama dengan seperti ini yang ternyata merupakan besaran yang invarian. Sekarang kita masuk ke pembahasan vektor 4. Kita definisikan vektor 4 kontravarian
A mu, contohnya seperti X mu ini, ya indeksnya di atas, kita sebut sebagai vektor 4 kontravarian ya. Ini kontravarian. Itu jika ini ditinjau di kerangka K, ya saya tulis begini aja ya. Ini tinjau kerangka K, maka oleh transformasi Lorentz dia akan menjadi berbentuk A aksen mu yang definisinya sama dengan lambda mu nu A nu. Ya. Jadi ini adalah vektor 4 kontravarian kalau kita menemukan bentuk transformasi yang semacam ini. Dan penulisan indeksnya, perhatikan di sini indeksnya di atas. Dikatakan vektor 4 karena dia punya 4 komponen ya, yaitu A mu itu terdiri dari, atau kita tuliskan dia sebagai A0, A1, A2, A3. Nah, kemudian kita sekarang punya jenis vektor 4 yang lain, yaitu vektor 4 kovarian, yaitu yang indeksnya di bawah. Kita tulis begini. Ya, ini vektor 4 yang kovarian. Usah pakai T. Kovarian. Definisinya seperti apa? Definisinya adalah atau dia bisa diperoleh dari vektor kontravariannya dengan memanfaatkan eta, ya. Saya tulis begini, A nu. Oke. Nah, pertanyaannya berikutnya, bagaimana aturan transformasinya untuk vektor 4 kovarian ini? Kita akan coba turunkan. Sekarang ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus, ini kita naikkan ke atas. Kita punya ini delta S kuadrat sama dengan eta mu nu, delta X mu, delta X nu. Oke. Ya. Dan ini sama dengan delta S aksen kuadrat. Nah, ini ya. Ini adalah peninjauan di kerangka K. Bagaimana di kerangka K aksennya? Berarti kita akan tuliskan aksen mu-nya di bawah. Nah, tentunya dia bisa kita peroleh dari yang ini. Ya, dari aksen hasil transformasi lambda ini. Jadi kita akan tuliskan sebagai eta mu nu A aksen nu. Nah, padahal ini sama dengan sebelah kanan ini, sehingga kita punya eta mu nu lambda kali itu nu. Berarti saya harus pakai nu di sini. Lalu saya pakai saja misalkan ini alfa, berarti ini adalah A alfa. Oke. A alfa. Kemudian kita akan turunkan dulu suatu kaidah berdasarkan ini. Oke, kaidah berdasarkan ini, yaitu kalau kita punya ini, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau sekarang kita kalikan dengan eta gamma mu kedua ruas, maka kita punya eta gamma mu sama dengan eta gamma mu kalikan A mu sama dengan eta gamma mu kalikan eta mu nu A nu. Padahal ini berdasarkan kaidah yang ini adalah delta gamma nu. Delta gamma nu.
A nu. Ini eta gamma mu A mu. Maka ini lihat, ini menjadi indeks dummy sekarang nu ini ya. Sama seperti ini tadi ya. Ini indeks dummy yang kalau kita selesaikan nilainya semuanya 0, semua suku kecuali untuk nu yang sama dengan gamma. Yaitu sama dengan 1 untuk si delta, nu sama dengan gamma. Maka hasilnya tidak lain adalah A gamma. Sehingga kita punya sekarang bahwa A gamma juga bisa diperoleh dari dari kovariannya melalui aturan seperti ini. Gamma mu A mu. Ya, ini kebalikannya ini ya berarti ya. Nah, ini akan kita gunakan sekarang untuk dimasukkan ke ini, menggantikan yang ini. Berarti saya punya sekarang A aksen mu sama dengan eta mu nu lambda nu alfa, lalu A alfanya saya tuliskan sebagai eta alfa, katakanlah ini berarti sekarang saya tulis sebagai beta, mu nya saya ganti dengan beta, maka di sini A beta. Oke. Nah, sekarang ini eta mu nu lambda nu alfa eta alfa beta. Kita lihat rumus yang mana? Coba yang ini ya. Oh, kelewat ya tadi. Tadi sudah terhapus ya. Kita tuliskan ulang. Tadi kita punya rumus kalau ini ya. Kalau seperti ini berarti eta mu nu itu lalu lambda nu alfa eta alfa beta, berarti akan sama dengan lambda nu nya ke sini mu, lalu ini adalah beta gitu ya, akan sama dengan ini. Nah, sekarang ini bisa kita gunakan untuk menggantikan ungkapan yang ini dari sini, dari eta ini sampai eta ini. Kita ganti dengan ini. Berarti kita punya aksen mu sama dengan ini, indeksnya sudah sama persis ya tadi karena kita tulis ini dari sana. Ini ditulis dari sini ya. Jadi langsung kita gunakan sebelah kanan ini, lambda mu beta sama dengan kalikan A beta. Nah, jadi sekarang kita sudah dapatkan aturan transformasi untuk vektor 4 kovarian. Kalau ditinjau di kerangka K itu adalah alfa beta seperti ini, maka nilainya di kerangka K aksen kita hitung dengan cara seperti ini. Oke, berarti sekarang kita akan tuliskan lagi ini di atas ini ya, di atas ini. Jadi saya hapus. Saya tulis dulu ini aksen mu sama dengan yang kontravarian ya, mu nu A nu. Kemudian kovarian bisa diperoleh dari kontravarian melalui rumus A mu sama dengan eta mu nu A nu. Sebaliknya kontravarian bisa diperoleh dari kovarian dengan menggunakan eta mu nu A nu. Kemudian aturan transformasi untuk vektor 4 kovarian berarti adalah A mu sama dengan lambda mu nu A nu. Ya, di sini saya gunakan indeks nu untuk menggantikan indeks beta ini.
Ingat ya, indeks di atas berarti kontravarian, indeks di bawah berarti kovarian. Untuk vektor ya. Nah, sekarang kita punya ungkapan. Misalkan saya punya ini A mu, lalu mu bawah, ini indeksnya di atas. Maka ini penjumlahan tentunya ya. Nah, kita bisa tuliskan sekarang dia sama dengan ini, saya ganti dengan ini, berarti saya punya seperti ini sekarang. A mu, A mu. Ya. Kemudian kalau ini kita tuliskan, maka ini akan menjadi A0 A0 ditambah dengan A1 A1 ditambah dengan A2 A2 ditambah dengan A3 A3 ya. Yang ini bentuknya kalau diurai menjadi seperti ini. Nah, tapi kalau ini kita buka, kalau ini kita uraikan penjumlahannya, indeks penjumlahannya ini kita uraikan, maka yang terjadi adalah saya tulis saja hanya eta 00 A0 A0. Hanya pokoknya mu dan nu nya harus sama. Kalau enggak kan selalu 0. Ya kalau mu beda dengan nu berarti eta mu nya kan 0. Jadi yang tidak 0 hanyalah ketika mu sama dengan nu. Nanti saya punya sekarang eta 11 A1 A1, eta 22 A2 A2 plus eta 33 A3 A3. Padahal ini saya bisa aja ya. Saya bisa ini. Padahal eta 00 itu adalah 1, berarti saya punya A0 kuadrat. Lalu eta 11 adalah min 1, berarti min A1 kuadrat. Ini berarti adalah min A2 kuadrat. Ini berarti adalah min A3 indeksnya di atas kuadrat. Ya. Jadi ungkapan A mu 1 di indeks bawah, 1 indeks di atas dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, maka kalau misalkan ya kita akan coba lihat persamaan ini di teori relativitas khusus, kan kita punya persamaan E kuadrat sama dengan M kuadrat C pangkat 4 ditambah dengan P kuadrat C kuadrat. Lalu kedua ruas kita bagi dengan C kuadrat, maka kita punya E kuadrat E per C dikuadratkan sama dengan M kuadrat C kuadrat ditambah dengan P kuadrat. Nah, P kuadratnya kan saya tulis sebagai ini saja, P dot dengan P, kan sama ya. Nah, kemudian saya akan tuliskan M kuadrat, atau saya tulis begini, E kuadrat, E per C dikuadratkan dikurangi dengan ini, dikurangi dengan P dot P sama dengan M kuadrat C kuadrat. Oke, lalu saya tuliskan lagi, ini saya urai, E per C dikuadratkan dikurangi dengan ini, berarti ini adalah PX kuadrat min PY kuadrat min PZ kuadrat sama dengan M kuadrat C kuadrat. Nah, lihat bentuk ini kan mirip seperti pola seperti ini ya. Maka saya akan tuliskan sekarang ini E per C ini sebagai P0 kuadrat, yang ini sebagai P1 kuadrat, ini adalah P2 kuadrat, ini adalah P3 kuadrat sama dengan M kuadrat C kuadrat. Berarti sekarang saya sudah mendefinisikan suatu vektor 4 P mu yang
isinya adalah P0, P1, P2, P3. P0-nya itu adalah E per C, P1-nya adalah PX, P2-nya adalah PY, P3-nya adalah PZ. Ini kita sebut sebagai vektor 4 momentum kontra varian. Maka vektor 4 momentum kovariannya, indeksnya di bawah, bisa kita peroleh dari ini, yaitu eta mu nu P nu. Sehingga kita dapatkan bahwa nanti P mu itu nilainya adalah, kita tulis dulu indeksnya, ya kita tulis dulu notasi indeksnya ini P2 P3. Kemudian berarti ini akan sama dengan P0 adalah ketika eta 0, di sini nu-nya juga 0, berarti 1 kalikan P0 atas ini, yaitu 1 kalikan ini, berarti E per C. Lalu yang P1 indeks bawah, ini 1, mu-nya 1, ini juga 1. Di sini hanya tidak 0 kalau nu-nya juga 1, berarti ini P1 juga. Nah, P1-nya adalah PX, tetapi tadi eta 11 adalah minus 1. Jadi ini adalah minus PX, nanti yang ini juga minus PY, ini juga minus PZ. Gitu. Sehingga ini kadang orang menuliskannya sebagai dalam bentuk yang ringkas ya, E per C, vektor P, begitu saja. Maksudnya ini mewakili PX, PY, PZ. Ini mewakili 3 komponen ini. Lalu kalau yang ini berarti orang akan menuliskannya sebagai E per C, min vektor P. Ya, untuk yang vektor 4 kovarian momentumnya itu bentuknya seperti ini komponen-komponennya. Kalau yang vektor 4 momentum untuk kontravarian, komponen-komponennya seperti ini. Ya, berbeda di bagian 3 ke belakang. Di sini positif, di sini negatif. Oke, nah ini kita terapkan juga untuk beberapa besaran yang lain. Dan itu nanti tergantung pembahasan ya. Kemudian kita sekarang akan melihat bentuk operator, bahwa operator juga bisa dinyatakan dalam notasi vektor 4 seperti ini ya. Kita hapus dulu ini saya biarkan aja di sini ya. Oh, ini yang dihapus. Jadi kita punya nanti notasi ini, operator turunan parsial bekerja pada suatu medan skalar. Itu definisinya adalah turunan parsial pada medan skalar itu terhadap apa? Terhadap koordinat X, mu-nya yang di atas. Perhatikan ini mu-nya di bawah. Kalau dituliskan dalam bentuk turunan parsialnya menjadi mu yang di atas. Nah, lalu apa saja ini? Ini kan tentunya nanti akan terdiri dari 4 komponen seperti ini. Karena mu di sini bisa 0 sampai 3. Maka ini nanti bentuknya adalah 1 per C parsial V per parsial T. Kemudian yang sisanya itu adalah parsial per parsial X 1 V, parsial V per parsial X2, parsial V per parsial X3. Ingat X1 tadi X, X2 Y, X3 Z. Gitu. Dalam pembahasan kita tadi ya. Maka ini bisa kita tuliskan menjadi 1 per C parsial V per parsial T, ini kita tulis sebagai operator nabla V. Oke. Kemudian bentuk lain, misalkan kita punya ini parsial mu V, parsial mu V. Oke, sebelumnya bagaimana kalau yang indeksnya di atas? Turunan parsial tapi indeksnya di atas terhadap medan skalar. Maka definisinya adalah seperti ini.
di parsial X. Ini indeksnya kita taruh di bawah, kita pakai yang kovarian ya. Dan ini nanti bentuknya adalah 1/C parsial V per parsial T. Oke, lalu koma min parsial V per parsial X1 min parsial V per parsial X2, koma min parsial V per parsial X3, yang tidak lain adalah, atau bisa kita tuliskan menjadi parsial V per parsial T 1/C parsial V per parsial T, koma min nabla V. Oke. Kemudian kalau seperti itu sekarang, maka lihat dengan ungkapan seperti ini, maka kita bisa dapati bahwa parsial mu itu sama dengan eta mu nu parsial nu. Ya, kalau kita lihat komponen seperti ini, maka parsial mu sama dengan eta mu nu parsial nu yang di bawah. Atau sebaliknya, parsial mu indeks yang di bawah sama dengan eta mu nu parsial nu indeks di atas. Oke, seperti itu. Sehingga dari sini nanti kita punya berikutnya parsial mu v, misalkan kalikan parsial mu v ya, misalkan kita punya seperti itu, tentunya yang akan kita dapatkan sama dengan apa? 1/C parsial V per parsial T dikuadratkan, lalu ini ketemu yang ini kuadrat, ini ketemu ini kuadrat, ini kali ini kuadrat, tapi minus-minus semua ya depannya. Berarti ini sama dengan minus parsial V per parsial X1 dikuadratkan, minus parsial V per parsial X2 dikuadratkan, minus parsial V per parsial X3 dikuadratkan. Nah, ini bisa kita tuliskan sekarang menjadi apa? Menjadi 1/C parsial V per parsial T, lalu minus, ini kuadrat semua ya, maka bisa kita tuliskan sebagai nabla V didotkan dengan nabla V. Ya, yang ini bisa kita tuliskan seperti ini. Kemudian mana ya, kita harus tulis di mana lagi ini? Ya udah, ini terpaksa kita hapus ya. Kemudian sekarang kita sudah punya bentuk ini ya, saya tulis di sini. Parsial mu V, parsial mu V, mu-nya bawah, ini atas, sama dengan ini. Kemudian sekarang saya coba tuliskan ini sekarang, parsial mu V. Jadi ini atas, ini bawah, tapi ini bekerja kepada yang di depan ini, gitu ya. Maka kita punya sekarang berdasarkan yang ini ya, berdasarkan yang ini, maka kita tuliskan sekarang ini sebagai eta mu nu parsial mu V, gitu. Dan ini suku-sukunya, ini total kan berarti kalau dibuka semua berarti total ada 4 kali 4 ya, ada 16. 4 indeks mu, 4 indeks nu ya. Jadi 16, 4 kali 4. Tapi dari 16 suku itu nanti hanya 4 suku saja yang tidak nol, yaitu untuk yang mu sama dengan nu-nya. Ya, jadi hanya untuk yang mu 0, nu 0, mu 1, nu 1 dan seterusnya. Maka kita akan punya di sini sebenarnya hanya parsial mu kuadrat, kita tulis begitu aja dulu ya, bekerja pada V ya. Sehingga kita punya ini, kalau kita tuliskan per komponen ya, jadinya adalah 1/C kuadrat parsial kuadrat per parsial T kuadrat V, lalu ditambah dengan nanti tentunya ini ya,
ini, tapi turunan parsial ini kuadrat ini jadi begini, parsial kuadrat per parsial x kuadrat v plus parsial kuadrat v per parsial y kuadrat plus parsial kuadrat v per parsial z kuadrat. Oke, sehingga kita dapatkan bahwa parsial mu v bawah atas sama dengan 1 per c kuadrat parsial kuadrat v per parsial t kuadrat plus nabla kuadrat v. Ya. Oh, ini ada yang keliru ya. Ini harusnya tadi karena eta mu nya itu ketika mu sama dengan 1 atau 2 atau 3 harusnya bernilai min 1 ya. Jadi di sini harusnya minus ya, di sini minus, di sini minus, di sini juga minus. Maka ini berarti kita tuliskan sebagai minus. Gitu ya. Oke, dan ini keliru ya. Yang ini keliru ya. Tidak boleh kita tuliskan. Jadi ini tidak seperti ini. Oke. Jadi dari sini langsung kita dapatkan ini, dan ini bisa kita ringkas penulisannya menjadi seperti ini. Ya. Oke. Finish. Jadi ini beberapa kaidah-kaidah, kemudian rumus-rumus yang bisa kita manfaatkan nanti untuk mempermudah proses perhitungan kita, baik ketika kita membahas teori relativitas khusus dengan notasi kovarian seperti ini, atau pembahasan di misalkan persamaan Klein-Gordon, persamaan Dirac, dan seterusnya ya. Beberapa rumus-rumus ini bisa langsung kita pakai. Harapannya tadi dengan dijelaskan seperti ini bisa kita pahami kaidah-kaidah yang berlaku ya. Gitu. Oke. Jadi untuk pembahasan notasi vektor 4 ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.